jumpa lagi dengan aku, Ini Safira. Oke, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini, teman-teman, aku akan menceritakan sebuah kisah, yaitu kisah seseorang yang sangat berpengaruh di perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Nah, buat teman-teman semuanya, kenapa aku bikin konten video cerita seperti ini? Dari menonton video aku itu tidak bosan, dan juga aku akan mengupload video cerita seperti ini itu hanya di setiap hari minggunya sebagai penambah wawasan ilmu pengetahuan kita semuanya. Buat teman-teman yang suka, silahkan ditonton, dan yang nggak suka silahkan di skip. Sebelumnya teman-teman, aku ingatkan jika ada kesalahan dalam penyebutan nama atau tempat dan yang lainnya mohon dimaklumi. Teman-teman perbaiki jika ada kesalahan di dalam pengucapan aku dan tuliskan koreksi aku di kolom komentar ya. Besar harapan aku untuk teman-teman semuanya menyukai video cerita dari aku berikut ini. Oke teman-teman, kita akan membahas seseorang yang sangat berpengaruh di dunia. Salah satunya Robert Boyle. Nah, dia adalah seseorang ahli kimia terkemuka yang terkenal pada abad ke-17. Nah, teman-teman, Robert Boyle lahir pada tanggal 25 Januari tahun 1627, yaitu tepatnya di abad ke-16. Nah, teman-teman, Robert ini itu adalah seorang anak yang lahir dari keluarga bangsawan yang sangat kaya raya. Dia juga anak ke-14 dari bangsawan Cook, yang dimana bangsawan ini itu adalah salah satu orang terkaya yang ada di Britania Raya. Buat teman-teman semuanya, kalian harus ketahui Robert Boyle ini adalah seorang anak yang sangat taat kepada agama dan juga ia adalah anak yang soleh. Ketaatannya kepada agama itu juga membuat dia menjadi seseorang yang hebat di dalam perkembangan ilmu kimia pada saat abad ke-17. Teman-teman, di saat usianya 8 tahun, Robert juga menguasai bahasa Yunani dan Latin. Nah, kalau untuk di usia sekarang 8 tahun itu udah luar biasa banget ya kalau udah menguasai bahasa asing dengan usia 8 tahun. Dan saat usianya menginjak usia 12 tahun, ia juga sudah berkeliling dunia bersama tutornya untuk menggali ilmu dan menimba ilmu dan mempelajari karya ilmuwan, salah satunya adalah Galileo. Boyle ini menganut agama Anglikanisme. Sejak kecil juga sudah memiliki bakat yang luar biasa, yaitu mampu berpikir kritis, juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Robert ini juga bersekolah atau mengenyam pendidikan formal seperti kita sekarang pada umumnya, yaitu bersekolah selama 3 tahun, yaitu di Eden College, yang dimana tepatnya itu ada di Windsor, Inggris. Sejak remaja, ia juga sudah mendedikasikannya hidupnya itu untuk Tuhan. Keinginannya dan apapun tujuannya itu adalah untuk melayani Tuhan. Nah, salah satunya untuk melayani Tuhan yaitu dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena dengan begitu nanti ia akan merasa meyakini bahwa ilmu pengetahuan yang udah diraihnya dapat membantu banyak orang dan juga dapat membuat karya-karya baru. Atas itu orang dapat mengenal dirinya. Teman-teman semuanya, Robert Boyle itu ternyata tidak tinggal bersama orang tuanya. Ia pergi berkeliling dunia untuk mencari dan menimba ilmu. Dan pada saat usia 18 tahun barulah ia itu pulang ke rumah. Itu pun saat ayahnya sudah wafat. Namun setelah wafat ayahnya itu, ia juga mendapatkan kekayaan dan warisan yang sangat besar. Dan buat teman-teman, kalian tahu apakah yang dilakukan Robert Boyle? Robert menggunakan kekayaannya ini untuk melanjutkan pendidikan. Nah, kalau sekarang kita mendapatkan kekayaan, apakah kalian ingin melanjutkan pendidikan atau untuk tujuannya mencari ilmu? Nah, tentunya mungkin berat ya teman-teman. Dan yang diterimanya itu tidak disia-siakan. Kekayaannya digunakan untuk kebaikan dan juga untuk berbagi. Nah, itu tadi ya teman-teman, dia meyakini bahwa menimba ilmu atau mencari ilmu semakin dalam itu adalah cara salah satu untuk melayani Tuhan. Selanjutnya yaitu pada tahun 1645, Robert juga sudah menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh ilmuwan mendukung pendekatan eksperimen untuk ilmu. Robert ini memiliki bakat luar biasa teman-teman, yaitu dalam mengeksperimen sesuatu. Nah, bakatnya ini itu diketahui oleh Universitas terselubung pada tahun 1657. Robert Boyle memiliki asisten yang bernama Robert Hooke. Nah, mereka berdua ini dan juga Robert Hooke membantu Robert Boyle untuk menemukan atau menciptakan alat penemuan baru, yaitu pompa air yang kualitasnya sangat baik. Yaitu pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh Robert Boyle, yaitu adalah salah satunya unsur fosfor dari urin. Nah, Robert Boyle menemukan ini sebagai penemuan baru. Tapi teman-teman, ternyata itu bukan penemuan baru, karena udah terlebih dahulu ada ilmuwan yang menemukan unsur fosfor dari urin ini. Tapi walaupun begitu,
Robert Boyle ini juga berpengaruh dan termasuk ke dalam pembangunan unsur fosfor ini karena dia banyak menemukan sifat-sifat fosfor. Dari itu dia dinobatkan dan diberikan penghormatan sebagai orang pertama kali yang mereka cipta korek api. Banyak pencapaian yang udah dilakukan Robert itu lagi, yaitu ia berperan penting dalam memajukan meteorologi. Dia mengukur kepekatan udara dan juga menemukan bahwa berat benda itu berubah sesuai dengan tekanan udara yang ada. Dia juga dapat menunjukkan bahwa volume air itu dapat meningkat ketika air itu membeku. Tentunya sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Penemuan-penemuan ini itu memang sangat wajib kita apresiasi karena zaman ini belum tentu ada yang dapat menemukan penemuan-penemuan baru seperti yang dilakukan oleh Robert Boyle. Nah, ada lagi nih, Robert juga dapat membedakan antara campuran dan senyawa menurut sifat-sifat kimianya sendiri. Banyak pencapaian yang udah dicapai oleh sang Robert Boyle ini. Masih ada lagi nih pencapaiannya, yaitu dia adalah ilmuwan pertama yang menemukan zat asam basa dan netral dengan melihat perubahan warna yang ada pada zat lainnya atau mencampurkan dan melihat perubahan warna. Jadi jika zat itu dicampurkan dengan zat yang lainnya. Juga memperkenalkan penggunaan sari tumbuhan seperti litmus. Asasnya ini itu masih digunakan oleh ilmuwan-ilmuwan modern loh sampai saat ini. Nah teman-teman, Robert Boyle sudah banyak menemukan penemuan-penemuan baru. Dengan bakatnya menguji eksperimen atau kejituannya dalam bereksperimental, ia juga menyarankan agar ilmuwan-ilmuwan yang lain jika menemukan penemuan baru, ia menawarkan diri untuk membantu jika ada kesulitan di dalam penemuan tersebut. Dan ia juga menguji kembali dan memperbaiki karya-karya ilmuwan lain. Nah, dengan sumbangan terbesarnya yaitu adalah itu membantu mengalihkan pemikiran ilmiah dari pendekatan argumentasi intelektual ke pendekatan argumentasi eksperimental. Salah satu karya yang paling terkenal yang ditemukan oleh Robert Boyle adalah hukum Boyle, yang dimana hukum ini udah kita pelajari di sekolah menengah atas ya teman-teman. Ini udah dipelajari pada saat kita SMA. Bahkan di SMP juga sudah ada pelajaran hukum Boyle. Salah satu penghargaan yang diterima oleh Robert Boyle pada tanggal 28 November 1660 yaitu Fellow of the Royal Society, yang dimana penghargaan ini itu berspesialis untuk fisikawan, kimiawan, dan juga ilmu filsafat. Teman-teman, ternyata nggak hanya itu aja, masih banyak karya-karya Robert Boyle manfaatnya yang dapat kalian baca di slide berikut ini. Nah, dengan penemuan-penemuan baru dan karya-karyanya yang sangat bermanfaat bagi umat banyak, nah kita dapat mempelajari dan juga membaca hasil-hasil karyanya hingga saat ini. Kita semua tentunya sangat berterima kasih kepada seorang Robert Boyle yang dimana sudah menemukan penemuan-penemuan baru digunakan hingga saat ini. Tentunya untuk mencari ilmu atau menimba ilmu diperlukan biaya yang sangat besar. Contohnya seperti Robert Boyle ini, ia mendapatkan kekayaan yang sangat banyak oleh orang tuanya, namun ia tidak menyia-nyiakannya. Nah, itu tadi karena kepribadian seseorang mempengaruhi apa yang ia lakukan. Maka dari itu, seorang Robert Boyle ini itu tidak dikenal sebagai orang yang tidak sombong dan juga mudah berbagi untuk orang yang membutuhkan. Maka dari itu, kita patut mencontoh sifat-sifat baiknya. Seiring berjalannya waktu, Robert Boyle ini semakin tua dan juga menginjak usia kepala 6. Dan dia juga udah sakit-sakitan, mengalami sakit stroke, yang dimana ia meninggal dunia pada tanggal 30 Desember tahun 1691. Nah teman-teman, Robert Boyle ini tidak menikah, ia melajang seumur hidupnya. Dan karena kesibukannya dalam mencari ilmu dan menimba ilmu, ia tidak sempat memikirkan untuk menikah atau memiliki keluarga kecil. Walaupun begitu, ia tidak menikah, tetapi ia menjadi orang yang sangat bermanfaat sebagai seseorang yang dapat mempengaruhi ilmu pengetahuan yang ada di dunia. Buat teman-teman semuanya, mari kita berdoa semoga ada orang-orang yang bermanfaat selanjutnya seperti Robert Boyle. Setelah dia meninggal tadi pada tanggal 30 Desember, dia dimakamkan juga pada tanggal 7 Januari 1692. Jarak antara wafat dan dimakamkannya itu agak lumayan lama ya teman-teman. Tetapi nggak apa-apa, kita nggak tahu kenapa alasannya. Setelah kepergian dan setelah wafatnya Robert Boyle, ia juga menuliskan wasiat ya. Wasiatnya itu berisi tentang penyediaan dana yang akan diselenggarakan untuk ceramah-ceramah ya teman-teman. Nah, ceramahnya itu dikenal sebagai Boyle Lecture. Nah, itu adalah seperti ceramah-ceramah untuk pengajian-pengajian kalau kita disebutkan saat ini. Inti dari ceramahnya itu adalah menyampaikan keselarasan antara ilmu pengetahuan dan agama. Maka dari itu, kita wajib menyesuaikan ilmu pengetahuan yang kita miliki dengan agama. Karena kepercayaan Robert Boyle ini berbeda dari umat muslim seperti aku, tetapi alangkah baiknya kita meniru langkah-langkah baik yang udah dicontohkan oleh seorang yang sangat berpengaruh di dunia ini. Nah, buat teman-teman
semuanya, mari kita berdoa semoga ada tokoh-tokoh yang baru untuk ilmuwan baru dan ilmu-ilmu baru dapat menambah wawasan kita semuanya. Semoga ilmu kita tidak hanya sampai di sini aja. Oke teman-teman, mungkin cerita dari aku itu aja, karena aku hanya menyampaikan cerita singkat dan juga perjalanan robot Boyle ini secara singkat dan hanya bagian utama-utamanya saja. Jika aku sudahi videonya, buat teman-teman jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian semuanya. Oke, aku tutup videonya sampai di sini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.